Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengikuti Sapa Sabda dari Pedoman 4B GKI Residen Sudirman, Senin 25 Mei 2020. Tema hari ini adalah penuh kesungguhan. Mari kita membaca Imamat 9 ayat 1-11, dilanjutkan ayat 22 sampai 24. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, "Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian orang-orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu." Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu." Kata Musa kepada Harun, "Datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan." Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Ayat 22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Memiliki anak yang penurut merupakan idaman bagi setiap orang tua. Begitu juga kehidupan dan relasi kita dengan Tuhan. Ia rindu agar kita menjadi anak-anaknya yang selalu menuruti apa yang telah Dia ajarkan. Di sisi lain, seharusnya kita juga punya kerinduan yang sama untuk selalu menuruti apa yang Ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Kisah tentang firman Tuhan lewat perantaraan Musa dan para imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa menjadi renungan bagi kita untuk menjadi pelaku perintah Allah yang patuh dan penurut, serta mampu melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Tuhan berfirman kepada Musa untuk mempersiapkan Harun dan anak-anaknya. Tuhan akan menahbiskan mereka sehingga jumlah orang yang melayani dan memimpin bangsa Israel dalam perjalanan yang tidak mudah semakin bertambah dan beban tugas dapat terbagi dengan baik. Sebagai orang yang percaya penuh kepada Tuhan, maka Musa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan penuh kesungguhan. Rupanya ketaatan Musa kepada Tuhan menular kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka begitu taat kepada Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang datang kepada Musa,
Mereka diminta untuk mempersiapkan persembahan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Momen ini terjadi dalam kerangka pentahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Bacaan hari ini menunjukkan tugas pertama mereka setelah mereka ditahbiskan menjadi imam. Mereka memberikan persembahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, termasuk syarat dan ketentuannya. Tugas imam adalah mengantarkan persembahan, sekaligus juga mempersiapkan korban persembahan itu dengan sungguh-sungguh agar diterima dengan layak oleh Tuhan. Persembahan menjadi media komunikasi antara Tuhan dengan umatnya. Untuk itulah persembahan harus disiapkan dengan sungguh-sungguh agar diterima oleh Tuhan. Fungsi persiapan itu sekaligus menunjukkan apakah orang-orang yang berbakti kepadanya juga ingin menjalin relasi yang sungguh-sungguh. Persembahan yang diberikan oleh mereka dianggap layak dan Tuhan menerima persembahan tersebut. Semua orang bersukacita dan bersorak-sorai. Kunci dari diterimanya persembahan itu bukanlah sekadar apa yang mereka berikan, tetapi Tuhan melihat kesungguhan mereka dalam memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Musa dan para imam menjadi contoh bagi kita untuk hidup menuruti apa yang sudah Tuhan perintahkan dan melakukannya dengan penuh kesungguhan. Setiap hari kita melakukan berbagai aktivitas di tengah kehidupan kita. Kita melakukan tanggung jawab kita sehari-hari, sekaligus juga memenuhi kebutuhan hidup kita lewat kerja, pendidikan, usaha, serta membangun relasi yang baik dengan sesama. Tuhan memerindukan anak-anaknya untuk selalu mampu memberikan yang terbaik dengan penuh kesungguhan. Maka dari itu, kita diajak untuk memulai lagi setiap aktivitas kita dengan penuh kesungguhan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Mari kita merenungkan. Apakah kita selalu mampu menjadi pengikut Kristus yang taat, patuh, dan menuruti setiap perintahnya? Dalam hal apa saja, kita mampu menuruti perintahnya dan mempersembahkan secara sungguh-sungguh karya di tengah kehidupan kita. Saat ini, mari kita bersama-sama berkomitmen bahwa pada hari ini, aku akan memulai setiap aktivitasku dan berusaha lebih keras dalam semangat untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah aku untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan sebagai caraku untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin.